Pernikahan Nenek Risma dan Ibu Lulu. Ucapan Bobby membuat Nenek Risma kaget. Apa nenek tidak salah dengar? Tanyanya memastikan. Tidak, Nek, Siti memang janda. Wanita itu menghela nafasnya panjang. Dahinya mengerut, seperti sedang memikirkan sesuatu. Apa kamu mencintainya? Pertanyaan Nenek Risma membuat Bobby bingung. Dia tidak memiliki perasaan. Begitupun dengan Siti juga belum memiliki perasaan. Mereka sama-sama jujur dengan perasaan masing-masing. Tentu aku mencintainya, sahutnya bohong. Bisa saja dia mengatakan kepada neneknya, tapi dia khawatir neneknya langsung mati dengan pernikahan yang dilakukan secara tiba-tiba. Apa Siti mencintaimu? Pertanyaan seperti apa ini? Tanyanya mengalihkan pembicaraan. Nenek hanya tanya, dan kamu hanya perlu menjawab. Seru Nenek Risma tegas. Pernikahan ini terjadi karena kesepakatan kami. Jadi artinya kami berdua memiliki perasaan. Jelasnya bohong. Tepatnya semua ini adalah ide Siti dan semua kemauan wanita itu. Dia hanya mengikuti. Baiklah, jika kalian saling mencintai, maka tidak masalah. Walaupun Siti janda, yang terpenting cinta. Sahut neneknya. Mendengar jawaban neneknya membuat Bobby lega. Istirahatlah, ujar neneknya. Bobby menganggukkan kepalanya dan berlalu ke kamarnya. Tapi ketika hendak memasuki kamarnya, ada Siti di dalam. Kenapa kamu ada di sini? Bobby bingung. Siti mengadikkan bahunya. Katanya, ini kamarku. Sahutnya yang ketika itu sedang duduk di pinggir tempat tidur. Ini kamarku, sahut Bobby. Oh begitu ya. Siti segera beranjak, tapi Bobby menarik tangan Siti, sehingga posisi mereka cukup dekat. Mereka saling menatap beberapa saat. Ada apa? Tanya Siti sembari mengalihkan arah pandangannya. Jika kamu pergi, nenek akan curiga. Yang nenek tahu ini kamar kita berdua. Tidak mungkin kita tidur berdua di sini. Masih beberapa hari kita menikah. Tolak Siti yang tidak ingin tidur satu kamar dengan Bobby. Aku akan tidur di luar. Kamu bisa tidur di sini, ujar Bobby, lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil pakaiannya. Setelah itu dia berlalu meninggalkan kamar. Tinggal Siti di dalam kamar itu. Dia sedang merenungkan keputusannya. Ada rasa berat ketika dia harus menikah dengan pria lain, dan ada rasa takut jika dia kembali bercerai, dan semua karena ulahnya. Hubungannya dengan Bobby pasti akan segera renggang. Apa yang aku lakukan? Gumamnya bingung. Bobby telah mengganti pakaiannya. Dia duduk di taman yang ada di depan, hampir sama dengan Siti. Dia merasa ragu untuk menikah, bukan karena tidak ada cinta, tapi ucapan Siti yang mengatakan jika dia tidak bisa hidup sendiri terdengar sangat ganjal. Boleh ibu duduk? Ujar Ibu Lulu. Bobby menoleh. Silakan bu, sahutnya dan mempersilakan wanita itu duduk di depannya. Rumah yang sangat bagus, puji Ibu Lulu. Bobby tersenyum. Sepertinya nenekmu sangat menyayangimu. Bobby kembali tersenyum. Apa kamu sudah mengatakan tentang status Siti? Sudah bu. Apa tanggapan nenekmu? Nenek tidak mempermasalahkan itu. Ah syukurlah, ibu lega mendengarnya. Ada rasa khawatir jika status Siti menjadi masalah. Tapi ternyata Nenek Risma sangat terbuka dan tidak mempermasalahkan itu. Bobby, ibu ingin membicarakan masalah Siti. Iya bu. Wanita parubaya itu bingung cara memulai pembicaraannya. Kamu sudah mengerti kenapa Siti mengajakmu menikah? Bobby menganggukkan kepalanya. Rasanya aneh ketika wanita melamar pria, ujar Ibu Lulu yang sudah mendengar cerita itu dari Siti, ketika anaknya yang mengajak Bobby untuk menikah. Tidak apa bu, aku tidak mempermasalahkan itu. Jawaban Bobby membuat wanita itu lega. Ibu juga tahu kalau kalian belum saling mencintai. Bobby diam. Apa yang dikatakan Ibu Lulu benar. Tidak mungkin dia berujar atau menyangkal ucapan wanita itu. Bisa ibu meminta sesuatu padamu? Iya bu, katakan saja. Maukah kamu menyayangi Siti? Ucapan Ibu Lulu membuat Bobby mengernyitkan dahinya. Dia tidak mengerti dengan ucapan wanita itu. Pernikahan yang tidak memiliki dasar cinta terkadang akan mudah terkena badai. Pasti akan ada kerikil-kerikil dalam rumah tangga kalian. Jadi ibu harap bijaklah dalam menyelesaikan masalah nanti dan bersabarlah menghadapi Siti. Dia keras kepala. Iya bu, terima kasih, ujar wanita itu dan segera berlalu. Tapi dia kembali menatap Bobby. Satu pesan ibu. Iya bu. Bobby kembali menatap wanita itu. Jangan pernah ceraikan Siti. Ucapan Ibu Lulu membuat jantung Bobby seketika langsung berdetak cepat. Ibu tidak ingin ada perceraian. Dan satu pesan ibu, buat Siti mencintaimu. Ibu Lulu segera berlalu. Sedari tadi dia merasa ada yang ganjal di hatinya. Tapi sekarang rasanya dia cukup lega. Dia telah mengatakan kepada anaknya agar tidak menggugat Bobby. Tapi dia yakin itu hanya di mulut saja. Maka harapannya hanya Bobby. Malam hari, rumah Nenek Risma telah sepi dari tetangga yang sedari tadi sibuk memasak.
Hanya Nenek Risma dan cucunya, serta keluarga Siti yang masih berada di rumah itu. Mereka sedang menikmati makan malam yang sudah disiapkan pembantu Nenek Risma. "Ayo makan, jangan sungkan-sungkan," ujar Nenek Risma ramah. "Iya, Nek," sahut Siti. "Loh Siti," tegur Nenek Risma. "Iya, Nek." "Jangan makan sendiri. Bobi belum kamu ambilkan makan." Siti mengangguk, lalu mengambilkan nasi dan lauk ke piring Bobi. "Aku bukan sapi," bisik Bobi. Porsi yang diambil Siti cukup banyak. "Iya, aku tahu, kamu bukan sapi, tapi kerbau," bisik Siti. Hal itu membuat Nenek Risma dan Ibu Lulu tersenyum. Menurut mereka, Siti dan Bobi terlihat mesra. "Silakan," ujar Siti sembari meletakkan piring di depan Bobi. Tunggu," ujar Nenek Risma lagi. Semua langsung menatap wanita itu. "Ada apa, Nek?" tanya Bobi bingung. "Bukannya tanganmu tadi terkilir?" "Terkilir?" Bobi mengerutkan dahinya. "Siti, suapi Bobi," kata Nenek Risma. "Apa?" Siti sontak terkejut. Dengan perintah Nenek Risma. "Ayo suap Bobi, kasihan tangannya tadi terkilir." "Sejak kapan tanganmu terkilir?" Bobi menatap tangannya yang tidak sakit. Sedangkan Ibu Lulu tersenyum dengan ucapan Nenek Risma. Dia tidak mengatakan apapun tentang hubungan anaknya dan Bobi. Tapi sepertinya wanita parubaya itu mengerti jika sikap Bobi dan Siti terlihat seperti orang asing, bukan seperti calon pengantin. "Ayo, tunggu apa lagi? Belajar jadi istri yang baik." Siti tersenyum, lalu mengulurkan sendok ke arah Bobi. "Ada baiknya menggunakan tangan. Apalagi nih, aku disuruh suap Bobi dan sekarang disuruh pakai tangan." Siti hanya berani menggerutu dalam hatinya. Untuk mengutarakan secara langsung tidak akan mungkin dilakukannya. "Iya, Nek." Siti segera pergi ke dapur untuk mencuci tangan. Kemudian tidak berapa lama dia kembali. "Ah," ujar Siti sembari mengulurkan tangannya. Bobi hanya menatap tangan Siti. Seumur-umur, baru ibunya dan neneknya yang menyuapinya. Dan sekarang dia akan disuapi dengan wanita yang akan menjadi istrinya. "Ayo makan," ujar Siti lagi. "Mungkin Bobi mau kamu dulu yang makan," setuk Nenek Risma. "Ah, apalagi nih?" Siti kembali menggerutu. Tapi dia tetap mengikuti ucapan Nenek Risma. Dia memakan nasi itu terlebih dahulu, lalu kemudian menyuapi Bobi. Dan anehnya Bobi langsung membuka mulutnya. "Oh, so sweet," ujar Nenek Risma, lalu memotret momen itu. Siti dan Bobi langsung terperangah ketika melihat Nenek Risma telah memotret mereka. "Ini akan menjadi kenang-kenangan untuk kalian. Dulu, nenek dan almarhum kakek selalu mengabadikan kegiatan kami di dalam kamera. Dari sebelum menikah sampai menikah, punya anak, dan punya cucu. Dan terakhir, hanya nenek yang memotret diri nenek sendiri," ujar wanita sepuh itu. Bobi segera bangkit dan langsung memeluk neneknya. Dia tahu jika neneknya sedang merindukan almarhum ibunya dan juga almarhum kakeknya. "Pantas lemari penuh. Ternyata foto nenek dari masih lajang sampai keriput ada di sana," gurau Bobi. "Hahaha, kamu benar. Nenek suka mengabadikan semuanya, dan nenek harap kalian juga melakukan hal yang sama." Bobi melirik ke arah Siti yang sedang duduk di depan neneknya. "Siti, bisa nenek meminta sesuatu kepadamu?" "Iya, Nek, apa?" "Jangan KB." "Apa?" Siti kaget dan langsung menatap Bobi dengan tatapan bingung. "Jangan seperti nenek, gara-gara KB jadinya anak nenek hanya satu, dan sekarang nenek baru merasakan kesepian. Anak cuma satu, tapi sudah menghadap Sang Khalik. Begitupun dengan suami nenek. Jadi nenek harap buat anak sebanyak-banyaknya." Mendengar itu membuat Siti menelan salivanya. Sedangkan Bobi dan Ibu Lulu tertawa dengan ucapan nenek-nenek. Bersambung.